sore Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan para hadirin yang saya hormati. Di sini saya akan bercerita tentang legenda corekan yang menceritakan Ki Coreko atau Kiai Abdul Adim. Legenda corekan. Ki Coreko atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Ki Corekan adalah seorang pelik sandi Mataram yang mendapatkan fitnah dan menjadi korban adu domba Belanda, sehingga beliau dan ketiga saudara seperguruannya harus pergi meninggalkan Mataram dan membangun pedukuhan baru. Dalam pelariannya, Ki Coreko mengganti namanya menjadi Kiai Abdul Adim yang memilih mengabdikan diri kepada masyarakat dan menyebarkan agama Islam di Padukuhan Corekan. Semasa hidupnya, Kiai Abdul Adim dikenal sangat sabar. Kesabaran itu ditunjukkan dalam keuletannya dalam memancing ikan. Beliau seringkali memancing ikan di pinggiran Sungai Berantas. Hingga suatu hari, ketika beliau sedang asyik memancing ikan di pinggiran Sungai Berantas, beliau didatangi oleh seorang pemancing bercapit musuh. Pemancing itu berkata, "Wahai Kisana, aku perhatikan kamu sangat banyak dapat ikan. Umpan apa yang kamu gunakan? Bolehkah aku memintanya sedikit?" "Ambillah Kisana. Sebentar lagi, jika Anda memang cocok dengan umpan buatanku, nanti aku akan mengajarimu bagaimana cara membuatnya." Akhirnya mereka berdua memancing bersama dengan jarak yang tidak berjauhan. Selang beberapa waktu, pemancing bercapit itu masih belum mendapatkan ikan sama sekali. Sedangkan Kiai Abdul Adim sudah beberapa kali menarik kailnya dan mendapatkan ikan yang cukup besar. "Wahai Kisana, umpan kita sama, jarak kita juga tidak berjauhan. Tetapi mengapa kailku tidak bisa menangkap ikan sedangkan kailmu terus bisa menangkap ikan?" "Bersabarlah Kisana, sebentar lagi Anda akan mendapatkan ikan yang besar." "Ah, dari mana kau tahu? Aku juga ingin mendapatkan ikan yang banyak sepertimu. Kita bertukar tempat saja." Kiai Abdul Adim pun dengan ramah mempersilahkan untuk bertukar tempat dengannya. Dan ya, tak berselang lama, pemancing bercapit itu mendapatkan beberapa ikan yang lumayan besar. Dan dengan bangganya, ia memamerkan ikan tersebut kepada Kiai Abdul Adim. Kiai Abdul Adim hanya tersenyum. Di waktu yang bersamaan, Kiai Abdul Adim menarik pancingnya kuat-kuat. Dengan ulet dan penuh tenaga, kail itu bisa tertarik. Dan ternyata ikan yang didapatkan sangat besar. "Wahai Kisana, bagaimana kamu tahu kalau akan ada ikan besar?" "Sesungguhnya ikan besar ini telah lama mengincar umpan Anda. Keberadaan ikan besar tersebut telah mengusik ikan-ikan kecil di sekitarnya. Gerakan air yang ada di hadapan Anda akan terbaca jika Anda sudah sering memancing. Ini adalah ikan Anda. Silahkan Yang Mulia Adipati." "Bagaimana kamu tahu kalau aku ini Adipati Kediri?" Kiai Abdul Adim hanya tersenyum. Sejak saat itu, hubungan antara Kiai Abdul Adim dan sang Adipati menjadi dekat. Namun, kedekatan ini membuat beberapa pejabat Kadipaten merasa iri kepada Kiai Abdul Adim, terutama Tumenggung Tondo Kusumo. Tumenggung Tondo Kusumo adalah seorang pemimpin yang
Suatu hari ketika Kyai Abdul Adim hendak memberikan ikan hasil tangkapannya yang besar dan segar, Tumenggung Tandangkusumo mendekatinya dan berkata, "Wahai Kyai Abdul Adim, izinkan saya yang menyampaikan ikan tersebut kepada Baginda Adipati. Kebetulan saya juga ada kepentingan menghadap beliau." "Baiklah Tumenggung, maaf jika sebelumnya saya merepotkan. Namun sebelum memberikan ikan tersebut kepada sang Adipati, Tumenggung Tandangkusumo membubuhi ikan tersebut dengan racun terlebih dahulu. Sesampainya di kerajaan, Tumenggung Tandangkusumo memberikan ikan tersebut kepada sang Adipati dengan dalih diutus oleh Kyai Abdul Adim. Mengapa Kyai Abdul Adim tidak memberikan ikan ini sendiri seperti biasanya? Dan mengapa ikan ini tidak segar dan seperti berbau aneh? Maafkan hamba Paduka, hamba tidak tahu apa-apa tentang ikan tersebut. Hamba hanya menjalankan amanah dari Kyai Abdul Adim." Dengan rasa curiga, sang Adipati memanggil punggawa kerajaan untuk memeriksa ikan tersebut. Dan setelah anjing itu memakan ikan tersebut, benar saja anjing itu mati tak lama setelah memakan ikan tersebut. "Ampuni hamba Paduka, menurut kabar yang hamba dengar, Kyai Abdul Adim adalah seorang telik sandi yang jadi buronan Mataram. Mungkinkah ini ada hubungannya?" Sang Adipati pun langsung memerintahkan Tumenggung Tandangkusumo untuk segera mengadili Kyai Abdul Adim. Tentu saja Tumenggung Tandangkusumo gembira karena rencananya berhasil. Mendengar kabar akan dihukumnya Kyai Abdul Adim ini, beberapa orang menyarankan agar Kyai Abdul Adim melarikan diri. Namun dengan tegas Kyai Abdul Adim menolak saran tersebut. "Jika aku lari, maka aku akan terbukti bersalah, dan aku akan membahayakan masyarakatku di Padukuhan Coretan. Biarlah aku yang tiada, asalkan masyarakat di Padukuhan Coretan tetap damai." Warga yang mendengar ini ikut terharu dan mengadakan doa bersama untuk pengorbanan Kyai Abdul Adim. Sehingga tiba saatnya Kyai Abdul Adim harus diadili. Tumenggung Tandangkusumo telah menyiapkan anyaman luwu, yakni kurungan dari anyaman bambu yang berbentuk memanjang. "Wahai Kyai Abdul Adim, ikanmu tidak berhasil meracuni sang Adipati. Sekarang giliranmu yang harus menjadi makanan ikan. Apa pesan terakhirmu? Ucapkanlah." "Hidup matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masalah jika aku harus tiada dengan bambu ini. Biarlah bambu ini menjadi simbol sandal pangan anak keturunanku. Dan besok ing rejane jaman, aku ora bakal jamin keselamatan wong sundal kudu." Kemudian Kyai Abdul Adim dihanyutkan ke Sungai Brantas. Pesan dari Kyai Abdul Adim ini dimaksudkan pada warga Padukuhan Coretan agar tidak menggantungkan kehidupan dengan bermain alat musik gong dan menari seperti kebiasaan Tumenggung Tandangkusumo yang dapat menyebabkan perbuatan maksiat dan berakibat buruk pada warga Padukuhan Coretan. Pesan dari Kyai Abdul Adim ini masih dipegang erat hingga saat ini.